Selamat pagi. Boleh bisa Ayo, masuk. Bun, duduk dulu. Terima kasih, Ya. Bu. Gimana kabarnya hari ini? Kalau saya bilang senang, saya senang, Bu. Tapi saya agak khawatir. Kenapa tuh khawatirnya? Karena tadi saya waktu Ibu ke kelas, saya khawatir akan komentar dari Ibu yang membuat saya merasa nanti tidak perform dengan bagus waktu ngajar. Sebenarnya Ibu datang ke kelas tadi itu bukan untuk melihat atau untuk menjudge bagaimana Bunda di kelas, bukan seperti itu. Jadi saya ke kelas itu hanya ingin mengetahui kira-kira apa yang perlu diperbaiki di situ. Kita bisa diskusikan atau bagaimana situasi kelasnya, apakah ada anak yang tidak bisa di handle atau bagaimana. Jadi kalau tadi Bunda Yeni tidak perlu merasa khawatir, tidak perlu merasa takut seperti itu. Jadi kira-kira tadi itu di kelas apa yang ada masalah atau problem yang dihadapi di situ? Saya merasa, Bu, anak-anak itu tidak begitu bahagia. Mungkin apa suara saya terlalu keras ya? Saya merasa intonasi suara saya mungkin terlalu keras sehingga membuat mereka tidak nyaman. Kalau seperti itu, menurut Bunda, kira-kira di mana nih kita perlu lihat asalnya. Jadi dari aktivitasnya anak yang kelihatan slow, tidak mau ngapa-ngapain, atau mereka menangis malahan, karena ada beberapa kali saya lihat ada anak yang nangis juga. Apa karena suara Miss Yeni yang keras itu, atau coba dipikirkan lagi atau direfleksikan lagi kira-kira yang mananya ini yang membuat anak-anak kurang bahagia di kelas. Jadi yuk coba kita cari itu, Bu. Jadi saya ngerasa satu, kelas gaduh itu kalau terlalu ribut itu tuh karena pemimpin kelasnya yang ribut. Jadi otomatis anak-anak juga semua ribut. Karena saya tidak bisa kontrol kelasnya. Manajemen kelas saya tidak terlalu bagus. Jadi anak-anak saya ngomong keras, yang lain anak-anak pasti intonasinya keras. Tapi saya sebelum masuk ke ruangan Ibu, saya sudah refleksi yang harus saya lakukan. Mungkin saya mulai menurunkan volume suara saya, mulai belajar bicara pelan. Jadi satu, kalau saya bicara pelan, ngomongnya dengan intonasi yang lebih rendah, anak-anak satu lebih bisa dikontrol. Yang kedua, mungkin mereka, saya yakin sih Bu, tidak mungkin mereka menjadi lebih mengerti tentang konsep yang saya ajarkan. Betul, itu baik sekali apa yang sudah direfleksikan gitu ya. Jadi mungkin itu yang dari Bunda Yeni. Mungkin kita bisa lihat dari situasi anak-anak juga, siapa saja atau grup mana saja. Biasanya dari anak-anak itu kan ada beberapa yang memang menjadi in bracket provokator, jadi membuat anak-anak yang lain terganggu atau membuat anak-anak yang lain terpancing untuk membuat kegaduhan, atau mereka diam-diam temennya diculik-culik atau apa gitu. Jadi mungkin Miss Bunda Yeni bisa ada insight bagaimana mengatur mereka. Selain dari Bunda Yeni sendiri, kita juga melihat dari sisinya anak-anak. Bagaimana menurut Bunda Yeni, apa yang sebaiknya dilakukan di kelas atau dengan anak-anak yang membuat kegaduhan tersebut? Ya Bu, seperti itu yang saya alami, saya akan berusaha. Terima kasih atas penguatan Ibu. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti
karena kebetulan kan ruangan saya bersebelahan dengan kelasnya Bunda Yeni. Jadi saya sering mendengar, jadi mudah-mudahan setelah ini apa yang Bunda Yeni lakukan bisa meredam dan Bunda pun bisa mengajar dengan tenang dan damai, anak-anak juga bisa menjadi bahagia. Ibu, saya semangat berproses. Terima kasih.